Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Dwi Sireni Rahayu dari Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi dengan NIM 72114202009. Di sini saya akan menjelaskan kepribadian dan nilai dalam mata kuliah Perilaku Organisasi dengan dosen Bapak Yuda Jayanto. Kepribadian. Definisi kepribadian. Kepribadian dikemukakan pertama kali oleh Gordon Allport 70 tahun yang lalu, yaitu keseluruhan cara individu dalam bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain, biasanya konsisten dan cenderung menetap. Dengan mengetahui kepribadian seseorang, kita akan dapat meramalkan perilaku yang akan ditampilkan oleh orang tersebut dalam menghadapi suatu situasi tertentu. Manfaat mengetahui kepribadian bagi manajer adalah untuk proses pengambilan keputusan dalam merekrut pegawai dan juga menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Definisi kepribadian. Kepribadian atau personality adalah jumlah total cara-cara di mana seorang individu beraksi dan berinteraksi dengan orang lain. Faktor yang mempengaruhi kepribadian yang pertama heredity atau faktor keturunan. Pada penelitian pertama yang dilakukan dengan memperhatikan faktor genetika, perilaku, dan temperamen manusia di kalangan anak-anak kecil menemukan bahwa ciri-ciri seperti rasa malu, takut, dan sedih memiliki besar kemungkinan disebabkan oleh karakteristik genetik yang diwariskan. Penelitian yang kedua tentang studi anak kembar yang dipisahkan sejak dilahirkan. Pada penelitian ini mempelajari lebih dari 100 pasangan kembar identik yang dipisahkan sejak dilahirkan, kemudian dibesarkan secara terpisah. Hasil penelitian menemukan bahwa kesamaan di antara mereka. Pada penelitian ketiga, ditemukan bahwa kepuasan kerja cenderung stabil sepanjang waktu. Kepuasan kerja ditentukan oleh sesuatu yang inheren dalam pribadi. Kedua, environment atau faktor lingkungan. Faktor lain yang berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian seseorang adalah kultur atau budaya di mana ia dibesarkan, kondisi di awal masa perkembangan, norma di keluarga, teman, kelompok sosial, dan pengaruh-pengaruh yang dialami. Budaya membangun norma-norma, sikap, dan nilai yang akan diteruskan mulai dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan menciptakan konsistensi selama bertahun-tahun. Ketiga, situation atau faktor situasi. Situasi mempengaruhi efek dari keturunan dan lingkungan terhadap kepribadian. Kepribadian seorang individu, walaupun umumnya stabil dan konsisten, justru berubah dalam situasi-situasi yang berbeda. Situasi yang berbeda akan memberikan batasan-batasan yang diterapkan pada perilaku yang berbeda pula. Indikator tipe Myers-Briggs atau Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) adalah sebuah tes kepribadian yang mengelompokkan 4 karakteristik dan mengklasifikasikan orang dalam satu dari 16 tipe kepribadian. MBTI juga merupakan instrumen 100 pertanyaan yang menanyakan orang-orang apa yang biasanya mereka rasakan atau lakukan dalam berbagai situasi. Para responden diklasifikasikan sebagai ekstrovert atau introvert, perasa atau intuitif, memikir atau merasakan, dan menilai atau menerima. 4 karakteristik. Extrovert A versus introvert I. Individu ekstrovert ramah, pandai bersosialisasi dan percaya diri. Individu yang introvert tenang dan pemalu. Kedua, perasa atau sensing S versus intuitif atau intuitive N. Tipe perasa praktis serta memiliki rutin dan urutan. Mereka fokus pada detail. Intuitif bergantung pada proses tidak sadar dan melihat pada gambaran besar. Ketiga, memikirkan thinking versus merasakan feeling. Tipe yang memikirkan biasanya menggunakan penalaran dan logika untuk menangani masalah. Tipe yang merasakan berpegang pada nilai-nilai dan emosi pribadi mereka. Menilai versus menerima. Tipe menilai menginginkan kendali dan memilih urutan dan struktur. Tipe yang menerima fleksibel dan spontan. Model 5 besar. Model 5 besar atau Big Five Angel adalah sebuah penilaian kepribadian yang mencakup 5 dimensi dasar. Faktor-faktor 5 besar. Pertama, ekstraversi. Dimensi ekstraversi menampilkan level kenyamanan kita di dalam hubungan. Ekstrovert cenderung ekspresif, percaya diri, dan introvert cenderung pemalu, penakut, dan tenang. Kedua, keramahan. Dimensi keramahan merujuk pada kecenderungan seorang individu untuk memahami orang lain. Orang yang ramah, kooperatif, hangat, dan mempercayai. Orang yang berskor rendah di sifat ini cenderung dingin, tidak ramah, dan antagonis. Yang ketiga, kehati-hatian. Dimensi kehati-hatian adalah sebuah ukuran reliabilitas. Orang yang sangat hati-hati akan bertanggung jawab,
teratur, dapat diandalkan, dan persisten. Mereka yang berskor rendah pada dimensi ini mudah dialihkan, tidak teratur, dan tidak mampu bersosialisasi dan diandalkan. Yang keempat, stabilitas emosional. Dimensi stabilitas emosional sering dilabeli dengan kebalikannya. Uring-uringan menunjukkan kemampuan seseorang untuk menghadapi stres. Orang dengan stabilitas emosional positif tinggi cenderung tenang, percaya diri, dan aman. Mereka dengan skor negatif tinggi cenderung gugup, cemas, depresi, dan tidak aman. Keenam, keterbukaan pada pengalaman. Dimensi keterbukaan pada pengalaman mencakup kisaran minat dan ketertarikan atas inovasi. Orang yang sangat terbuka akan kreatif, ingin tahu, dan secara artistik sensitif. Sebaliknya, mereka yang berada di ujung lainnya dari kategori ini konvensional dan merasa nyaman dalam keadaan yang dikenal. Model sifat-sifat 5 besar memengaruhi kinerja perilaku organisasi. Pertama, stabilitas emosi. Relevan karena lebih sedikit pikiran negatif dan lebih tidak waspada yang berlebihan. Mempengaruhi kepuasan hidup dan kerja yang lebih tinggi dan level stres yang lebih rendah. Kedua, ekstraversi. Relevan karena keahlian interpersonal yang lebih baik, dominansi sosial yang lebih besar, dan lebih ekspresif secara emosional. Mempengaruhi kinerja yang lebih baik, kepemimpinan yang lebih baik, dan kepuasan kerja dan hidup yang lebih baik. Ketiga, keterbukaan. Relevan karena meningkatnya pembelajaran, lebih kreatif, dan lebih fleksibel dan otonomi. Mempengaruhi pelatihan kinerja, peningkatan kepemimpinan, dan lebih adaptif terhadap perubahan. Yang keempat, keramahan. Relevan karena lebih disukai, lebih patuh dan taat, mempengaruhi kinerja yang lebih baik, dan level perilaku penyimpangan yang lebih rendah. Yang kelima, kehati-hatian. Relevan karena lebih banyak usaha dan persistensi, lebih terdorong dan disiplin, serta lebih teratur dan terancam. Mempengaruhi kinerja yang lebih baik, kepemimpinan yang lebih baik, dan umur panjang. Dark Triad. Para peneliti telah menemukan bahwa 3 fitur yang tidak diinginkan sosial lainnya yang kita punya dalam tingkatan yang beragam dan relevan terhadap perilaku organisasi, yaitu Machiavellianisme, narsisme, dan psikopat. Merujuk pada sifat negatifnya, para peneliti telah melabel ketiganya sebagai Dark Triad. Yang pertama, Machiavellianisme. Seorang individu yang dominan Machiavellianisme pragmatis, mempertahankan jarak emosional, dan percaya bahwa hasil dapat membenarkan. Jika itu berhasil, gunakanlah. Konsisten dengan perspektif Marx. Sejumlah riset telah menemukan bahwa orang yang dominan Marx memanipulasi lebih banyak, menang lebih banyak, dipengaruhi lebih sedikit, serta mempengaruhi orang lain lebih banyak dibandingkan Marx yang rendah. Kedua, narsisme atau narsis, yaitu kecenderungan untuk sombong, memiliki rasa berlebihan akan pentingnya diri, membutuhkan kekaguman yang berlebihan, dan memiliki rasa kelayakan. Ketiga, psikopat atau psikopati adalah kecenderungan sedikitnya kepedulian atas orang lain dan kurangnya rasa bersalah atau menyesal saat tindakannya menyebabkan bahaya. Kerangka kerja pendekatan penghindaran atau approach avoidance framework. Kerangka kerja di mana individu beraksi pada rangsangan. Motivasi pendekatan adalah ketertarikan kita pada rangsangan positif dan motivasi penghindaran adalah respon kita pada rangsangan negatif. Relevan sifat kepribadian lainnya yang dengan perilaku organisasi. Evaluasi inti diri atau core self-evaluation, yaitu kesimpulan akhir yang dimiliki individu tentang kemampuan, kompetensi, dan nilai mereka sebagai individu. Pengawasan diri atau self-monitoring adalah suatu sikap kepribadian yang mengukur kemampuan seorang individu untuk menyesuaikan perilakunya dengan faktor-faktor situasional eksternal. Kepribadian proaktif atau proactive personality adalah orang-orang yang mengidentifikasi peluang, menunjukkan inisiatif, mengambil tindakan, dan bertahan sampai perubahan yang berarti terjadi. Teori kekuatan situasi atau situation strength theory adalah sebuah teori yang mengindikasikan bahwa cara kepribadian bertranslasi ke dalam perilaku bergantung pada kekuatan situasi. Dengan kekuatan situasi, maksudnya adalah tingkat di mana norma-norma, petunjuk, atau standar mendikte perilaku yang pantas. Situasi yang kuat menekan kita untuk menampilkan perilaku yang benar, dengan jelas menunjukkan perilaku apa itu dan melarang perilaku yang salah. Sebaliknya, dalam situasi yang lemah, apapun dapat terjadi, sehingga kita lebih bebas untuk mengungkapkan kepribadian kita dalam perilaku. 4 elemen
Yang pertama, kejelasan atau tingkat di mana petunjuk-petunjuk mengenai kewajiban dan tanggung jawab kerja tersedia dan jelas. Pekerjaan yang jelas menghasilkan situasi yang kuat karena individu dapat segera menentukan apa yang akan dilakukan, sehingga meningkatkan peluang bahwa setiap orang berperilaku sama. Misalnya pekerjaan petugas kebersihan, mungkin memberikan kejelasan yang lebih tinggi tentang apa yang perlu dilakukan dibandingkan pekerjaan pengasuh. Kedua, konsisten adalah tingkat di mana petunjuk-petunjuk tentang kewajiban tanggung jawab kerja cocok satu sama lain. Pekerja dengan konsistensi yang tinggi mewakili situasi yang kuat karena semua petunjuk mengarah pada perilaku sama yang diinginkan. Misalnya, pekerja perawat di unit perawatan akut memiliki konsistensi lebih tinggi dibandingkan pekerja manajer. Ketiga, batasan adalah tingkat di mana kebebasan individu untuk memutuskan atau bertindak dibatasi oleh kekuatan-kekuatan di luar kendalinya. Pekerjaan dengan banyak batasan mewakili situasi yang kuat karena seorang individu memiliki kebijakan individu yang terbatas. Pemeriksa bank, misalnya, merupakan pekerja dengan batasan yang lebih kuat dibandingkan polisi hutan. Keempat, konsekuensi adalah tingkat di mana keputusan atau tindakan memiliki implikasi penting bagi organisasi atau anggotanya, klien, pasokan, dan seterusnya. Pekerja dengan konsekuensi penting mewakili situasi yang kuat karena lingkungan mungkin lebih terstruktur untuk menghindari kesalahan. Pekerja ahli bedah misalnya memiliki konsekuensi yang lebih tinggi dibandingkan guru bahasa asing. Teori aktivasi sifat atau Trait Activation Theory (TAT), sebuah teori yang memprediksikan bahwa beberapa situasi, peristiwa, atau intervensi mengaktifasikan sebuah sifat lebih dari yang lainnya. Nilai atau value adalah keyakinan dasar bahwa sebuah mode tingkatan spesifik atau akhir dari keberadaan lebih diinginkan secara pribadi atau sosial dibandingkan mode tingkatan atau akhir keberadaan lawannya atau kebalikannya. Sistem nilai atau value system adalah sebuah hierarki berdasarkan sebuah peringkat atas nilai-nilai individu dari sisi intensitasnya. Pentingnya nilai dan pembentukan nilai. Nilai terminal atau terminal value adalah hasil akhir yang diinginkan dari keberadaan, sasaran yang ingin dicapai seseorang dalam hidupnya. Nilai instrumental atau instrumental value adalah mode perilaku yang lebih disukai atau alat untuk mencapai nilai terminal seseorang. Nilai-nilai kerja dominan pada angkatan kerja dewasa ini. Generasi lonjakan bayi memasuki angkatan kerja 1965 sampai 1985. Perkiraan umum sekarang pertengahan 40-an sampai pertengahan 60-an. Nilai-nilai kerja dominan, kesuksesan, pencapaian, ambisi, ketidaksukaan akan otoritas, kesetiaan pada karir. Generasi X memasuki angkatan kerja 1985 sampai 2000. Perkiraan umum sekarang akhir 20-an sampai awal 40-an. Nilai-nilai kerja dominan, keseimbangan kerja atau hidup, orientasi tim, tidak menyukai aturan, setia pada hubungan. Generasi milenium memasuki angkatan kerja 2000 sampai sekarang. Perkiraan umum sekarang di bawah 30. Nilai-nilai kerja dominan, percaya diri, kesuksesan finansial, mengandalkan diri tetapi berorientasi tim, kesetiaan pada diri maupun hubungan. Mengaitkan kepribadian dan nilai-nilai individu di tempat kerja. Kecocokan kepribadian pekerjaan. Teori kecocokan kepribadian pekerjaan atau Personality Job Fit Theory adalah sebuah teori yang mengidentifikasi 6 tipe kepribadian dan mengusulkan bahwa kecocokan antara tipe kepribadian dan lingkungan pekerjaan menentukan kepuasan dan keputaran. Kecocokan orang organisasi. Kecocokan orang organisasi pada dasarnya berpendapat bahwa orang-orang tertarik pada dan dipilih oleh organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai mereka, dan mereka meninggalkan organisasi yang tidak cocok dengan kepribadiannya. Nilai-nilai internasional. Salah satu pendekatan yang paling dirujuk secara luas untuk menganalisis variasi di antara budaya dilakukan di akhir 1970-an oleh Gerd Hofstede. Hofstede menyurvei lebih dari 116.000 pekerja IBM di 40 negara mengenai nilai-nilai terkait pekerjaan mereka, dan mendapati bahwa manajer dan pekerja beragam dalam 5 dimensi nilai dari budaya nasional. 5 dimensi nilai dan budaya nasional Gerd Hofstede. Pertama, jarak kekuasaan. Jarak kekuasaan menjelaskan tingkat di mana orang-orang dalam suatu negara menerima bahwa kekuasaan dalam institusi dan organisasi menyebar tidak merata. Individualisme versus kolektivisme. Individualisme adalah tingkat di mana orang-orang lebih memilih untuk bertindak sebagai individu dibandingkan sebagai anggota kelompok dan mempercayai hak-hak individu di atas segalanya.
Kolektivisme menekankan kerangka sosial yang ketat di mana orang-orang mengharapkan yang lain dalam kelompok yang menjadi bagian untuk merawat dan melindungi mereka. Ketiga, maskulinitas versus femininitas. Konsep maskulinitas Hofstede adalah tingkat di mana budaya menyukai peran-peran maskulin tradisional seperti pencapaian, kekuasaan, dan kendali berlawanan dengan pandangan pria dan wanita adalah sama. Peringkat maskulinitas yang tinggi mengidentifikasi budaya telah memisahkan peran bagi pria dan wanita, dengan pria mendominasi masyarakat. Peringkat femininitas tinggi berarti budaya melihat sedikit perbedaan antara pria dan wanita, dan memperlakukan wanita sama dengan pria. Penghindaran ketidakpastian, tingkat di mana orang-orang dalam suatu negara lebih memilih situasi yang terstruktur atau tidak terstruktur menentukan penghindaran ketidakpastian mereka. Dalam budaya dengan skor penghindaran ketidakpastian yang tinggi, orang-orang memiliki tingkat kecemasan yang tinggi mengenai ketidakpastian dan ambiguitas dan menggunakan hukum dan kontrol untuk mengurangi ketidakpastian. Orang-orang dalam budaya dengan penghindaran ketidakpastian yang rendah lebih menerima ambiguitas, kurang berorientasi pada peraturan, mengambil lebih banyak resiko, dan lebih siap menerima perubahan. Kelima, orientasi jangka panjang versus jangka pendek. Tambahan terbaru pada tipologi Hofstede mengukur kesetiaan masyarakat pada nilai-nilai tradisional. Orang-orang dalam budaya dengan orientasi jangka panjang melihat masa depan dan menghargai kebijaksanaan, persistensi, serta tradisi. Dalam orientasi jangka pendek, orang-orang menilai di sini dan saat ini mereka lebih siap menerima perubahan dan tidak melihat komitmen sebagai rintangan untuk perubahan. Kerangka GLOB untuk menilai budaya. Dimulai tahun 1993, Program Riset Kepemimpinan Global dan Efektivitas Perilaku Organisasi atau GLOB adalah sebuah investigasi lintas budaya yang berkelanjutan atas kepemimpinan dan budaya nasional. Dengan menggunakan data dari 825 organisasi di 62 negara, tim GLOB mengidentifikasi 9 dimensi yang menyerupai dimensi-dimensi Hofstede. Perbedaan utama adalah bahwa kerangka GLOB menambahkan dimensi-dimensi seperti orientasi kemanusiaan, yaitu tingkat di mana masyarakat menghargai individu altruistik, murah hati, dan baik pada orang lain, serta orientasi kinerja, yaitu tingkat di mana masyarakat mendorong dan menghargai anggota kelompok atas perbaikan kinerja dan kesempurnaan. Kesimpulannya, teori dan riset yang berkembang mengungkapkan bagaimana kepribadian berarti dalam beberapa situasi dibandingkan dengan yang lainnya. 5 besar, dark triad, dan sifat-sifat lainnya juga berarti. Setiap sifat memiliki keuntungan dan kelemahan bagi perilaku kerja. Tidak ada konstelasi yang sempurna dari sifat-sifat yang ideal untuk setiap situasi. Kepribadian dapat membantu Anda untuk memahami mengapa orang-orang bertindak, berpikir, dan merasa sebagaimana yang kita lakukan. Dan manajer yang cerdas dapat menempatkan pemahaman itu untuk digunakan dengan hati-hati, menempatkan pekerja dalam situasi yang paling cocok dengan kepribadiannya. Mengetahui nilai-nilai seorang individu penting karena nilai sering mendasari dan menjelaskan sikap perilaku dan persepsi. Jadi pengetahuan tentang sistem nilai seorang individu dapat memberikan pandangan tentang apa yang membuat orang itu bergerak. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.